Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru khususnya, kali ini saya akan membagikan tutorial pengisian Sijapati untuk SKP tahun 2023. Pertama kali kita login terlebih dahulu dengan menggunakan akun Bapak dan Ibu. Kemudian cek terlebih dahulu profil dengan cara ubah profil. Apakah data kita sudah sesuai? Kemudian pejabat penilai, yakni Bapak Kepala Sekolah, dan atasan pejabat penilai yaitu Bapak Kabid SMP, pembinaan SMP, kemudian atasan pejabat penilainya adalah Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan. Untuk password ini silahkan dihapus. Kemudian klik simpan. Selanjutnya adalah membuat SKP, target, dan realisasi tahunan. Klik SKP, kemudian target dan realisasi tahunan. Di sini memang sudah jadi, yakni SKP yang pertama. Hanya untuk tutorial kali ini, saya akan mencoba membuat lagi, yakni SKP yang kedua. Dengan cara klik tambah, kemudian jenis SKP-nya murni. Di sini SKP ke-1. Nah, untuk Bapak dan Ibu, tetap memilihnya SKP ke-1. Kalau di sini saya akan memilihnya SKP kedua. Kemudian tanggal penilaian ini dimulai dari 1 Januari 2023 sampai Desember 31 Desember 2023. Selanjutnya klik simpan. Oke. Lalu kita akan memasukkan target SKP tahun 2023 dengan cara klik pada kolom SKP gambar kertas seperti ini. Berikutnya klik tambah. Nah, di sini akan muncul format seperti ini. Periode 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Untuk rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi silahkan pilih. Nah, di sini ada satu pilihan terlaksananya kompetensi kepala sekolah dan seterusnya. Kita klik. Kemudian jenis kinerjanya adalah kinerja utama. Lalu untuk rencana kinerja tahunan, sebagai referensi Bapak Ibu dapat melihat lembar SKP tahun 2023. Kemudian silahkan disalin pada kolom rencana hasil kerja. Di sini saya sudah mengetik sebelumnya, tinggal saya copy paste. Pertama yang ini, kemudian saya pindahkan di sini. Nah, terlaksananya proses pelaksanaan, evaluasi dan analisis pembelajaran dan seterusnya gitu ya. Lalu untuk butir kegiatan yang terkait, kita klik tombol pilih. Nah, di sini akan terlihat beberapa butir kegiatan yang sesuai dengan golongan kita gitu ya. Di sini contohnya adalah golongan 4A dan yang lainnya. Untuk yang terkait dengan rencana kerja tadi ya, pembelajaran, proses pelaksanaan evaluasi dan analisis pembelajaran, ini kita memilih yang nomor 5, merencanakan dan melaksanakan evaluasi dan menilai hasil pembelajaran. Kita klik gambar kertas seperti ini. Nah, ini akan muncul. Di sini outputnya otomatis, kemudian angka kreditnya juga otomatis. Lalu kita pilih di sini kuantitasnya. Tidak perlu diklik gitu ya. Jadi langsung kita masukkan angka 1.
Kemudian di sini satuannya adalah laporan PKG. Kemudian di sini misalnya indikatornya adalah jumlah laporan PKG yang dihasilkan. Kemudian di sini untuk kualitas, silahkan diklik rank, lalu pilih 80 bawahnya dan atasnya 100%. Kemudian untuk indikatornya silahkan misalnya persentase kelengkapan dan kesesuaian hasil kegiatan dan laporan. Sebetulnya untuk indikator ini Bapak Ibu bisa juga melihat pada lembar SKP tahun 2022 karena tidak jauh beda. Kemudian untuk waktunya silahkan di sini diklik juga rank, kemudian pilih 1 sampai dengan 12 bulan. Dan untuk indikatornya silahkan Bapak Ibu juga bisa melihat misalkan ke SKP yang 2022 gitu ya. Kemudian di sini silahkan karena ini paket, jadi ini angka kreditnya ini otomatis gitu ya. Kemudian klik simpan. Oke. Berikutnya ini baru tersusun satu target gitu ya. Nah selanjutnya jika ingin menambah maka Bapak Ibu tinggal klik tambah. Kemudian pilih lagi ini masih sama gitu ya. Kemudian rencana kinerja yang kedua kita copy kemudian pindahkan ke sini. Nah ini terkait tugas lainnya, ini misalnya menjadi wali kelas, menjadi wakil kepala sekolah gitu ya. Nah di sini butir kegiatan. Itu pada butir kegiatan tadi misalnya menjadi wali kelas gitu ya. Wali kelas ini ada di kolom yang kedua. Nah ini pilih yang gambar kertas ini. Nah di sini juga outputnya sudah otomatis, angka kreditnya juga otomatis. Kemudian untuk ini tidak perlu diklik, jadi langsung aja satu, kemudian di sininya laporan PKG juga. Nah, untuk indikatornya tadi sama, jumlah laporan PKG dan seterusnya. Kemudian untuk kualitas, klik rank, bawah 80, atas 100. Di sini persentase dan seterusnya. Kemudian untuk waktu silahkan juga diklik 1 sampai 12 bulan. Ini waktu pelaksanaan dan seterusnya. Kemudian klik simpan. Berikutnya tambah lagi, kemudian
pilih lagi ini. Lalu untuk rencana kinerja tahunan yang ketiga, yakni pengembangan diri, ya. Pindahkan ke sini. Kemudian pengembangan diri ini bentuknya adalah loka karya. Jadi kita ketik di sini untuk mencari memudahkan loka karya. Nah, di sini pilih yang nomor 1. Angka kreditnya muncul otomatis. Kemudian ini tidak diklik rank, jadi 1 langsung gitu ya. Nah, untuk loka karya di sini satuannya adalah sertifikat. Sertifikat. Nah, ini kemudian untuk satuannya jumlah sertifikat yang didapat misalnya. Jadi silahkan untuk indikator lihat lagi ke SKP 2022. Di sini bisa diklik ataupun tidak, diklik saja gitu ya. Bawahnya 80, kemudian atasnya 100. Di sini juga sama satuannya dengan yang 2022, saya klik titik-titik saja. Kemudian untuk waktunya di sini diklik rank, bisa misalkan apa atau kalau memang sudah pasti misalkan 1 bulan, cukup diklik satu saja lah, tidak usah diklik ranknya, misalkan 1 gitu ya. Nah, 1 bulan di sini sama dengan yang tahun 2022 gitu ya. Kemudian klik simpan. Nah, ini sudah ada 3 target. Satu lagi di sini ya, ini pilih lagi, kemudian rencana kinerja tahunnya ini yang kegiatan yang mendukung tugas guru terlaksana secara aktif. Klik sini. Nah, kemudian di sini ini kegiatannya biasanya berupa misalkan pengawas gitu ya. Pengawasan. Enggak gitu ya. Atau panitia, coba. Nah, ini misalnya sebagai pengawas gitu ya. Sebagai pengawas ujian penilaian tingkat sekolah yang nomor 69. Kita klik. Nah, ini angka kreditnya juga otomatis. Selain menjadi pengawas, juga tadi menjadi pengurus gitu ya. Menjadi anggota aktif gitu ya. Klik lagi, kemudian nah ini menjadi anggota organisasi. Menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota aktif gitu ya. Yang nomor 72. Nah, kemudian untuk kuantitasnya di sini diklik rank, ya ini bisa 1 sampai dengan 2. Terus di sini satuannya adalah SK gitu ya. SK, kemudian di sini jumlah SK dan seterusnya gitu ya. Terus di sini untuk kualitasnya klik 80, kemudian 100. Di sini samakan dengan yang tahun kemarin. Kemudian ini juga diklik 1 sampai dengan 12 bulan ini. Kemudian kita ketik juga sama, lalu klik simpan. Nah, ini demikian gitu ya target untuk tahun 2023, target tahunan, dan tinggal menunggu persetujuan dari kepala sekolah.
Demikian Bapak Ibu.